Jumpa lagi di Tentang kritis, Kreatif dan Inspiratif. Senang sekali kali ini barengan saya Anissa Aulia Mujiono dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya. Saya Aurora Putri Salsabila Susanto dari Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan membahas tentang Hal-hal yang harus diperhatikan mahasiswa baru. Nah, yang perlu diperhatikan untuk mahasiswa baru pastinya perbedaan dari SMA ke kuliah. Itu apa aja sih? Kalau aku ya, kan aku basicnya SMK. Jadi SMK dulu itu banyak banget prakteknya dan materinya itu dikit gitu. Terus masuk ke kuliah ini tuh banyak teorinya di awal-awal. Kalau kamu gimana? Kalau aku jadwalnya pasti beda. Kalau SMA kan full day ya. Dari jam 7 sampai jam 4. Ya, 4 atau 3 sore. Ya, Terus ada full day. tambahan lagi. Dan itu setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, di kuliah itu jadwalnya beda-beda. Iya. Ada yang Senin itu numpuk banget, terus ada yang satu matkul aja sehari. Iya. Kalau kamu? Satu minggu bisa 5 hari, cuma 4 hari. Terus Jumatnya nanti kita libur atau free. Padahal kan kalau di sekolah biasa kita itu dari Senin sampai Jumat itu masuk. Betul Itu banget. Nah, Kebedaannya gitu. walaupun mata kuliahnya udah dipaketin ya mungkin di semester awal, Iya. tapi jadwalnya itu berbeda-beda. Iya, kadang bisa merubah jadwal di hari ini, harusnya hari ini diganti di hari Kamis. Ganti hari ini, kadang ganti online. Itu yang bikin mendadak. Nah, betul banget ya. Itu. Ya, itu sih kalau kita ini ya mulai dari jadwal ya. Terus ada lagi perbedaan dari dosen dan guru. Kalau di waktu sekolah kita yang nyariin pasti Kalau waktu sekolah guru yang nyariin jadwalnya kita. Iya, guru yang nyariin jadwal kita. Kalau pas kuliah dosen kita yang nyari sendiri. Kalau sekolah guru yang nyari. Nah, itu sih perbedaan yang pertama mungkin bikin kita shock ya. Iya, soalnya kan dari yang awalnya kita dicariin terus tiba-tiba disuruh mandiri saat kuliah gitu. Nah, itu betul banget. Mulai dari dosen terus guru itu tadi. Terus kita harus chat dulu sama dosennya sebelum mata kuliah itu kita harus chat dulu. Kalau guru kan beliau ini sudah tahu jadwalnya terus waktu datang. Kalau dosen karena kan memang mahasiswanya banyak sekali, terus dosennya juga banyak sekali, kita dibiasakan untuk mandiri kalau di kuliah itu. Kita yang mencari beliau. Kalau dulu saya SMK itu malah kalau libur itu gurunya yang ngasih tahu. Iya, betul. Kita Nah, nggak kalau mandiri. sekarang mungkin dari grup ini ya, grup khusus PK ya, tetap ada ya ketua Tetap kelas, ada tetap ketua ada. kelas, tetap Nah, ada. itu cuman di-share di grup lalu kita yang informasikan, kita tahu sendiri jadwal-jadwalnya. Terus ada akunnya sendiri kalau Ada di akunnya Univ. Nah, sendiri. itu sih perbedaannya. Perbedaannya di Nah, situ. Betul. Terus kan awal-awal kan kita kaget kan. Itu apa sih yang bikin kamu kewalahan pas masuk kuliah? Kalau masuk kuliah yang awal itu ospek. Ospek itu. Ospek univ, ospek fakultas, ospek jurusan itu banyak banget. Yang kewalahan itu karena setiap hari terus seminggu full, terus harus lanjut ospek fakultas, terus ospek jurusan. Ya. Karena, Beruntun. Iya, beruntun karena itu kan masih pengenalan awal ya. Jadi ya memang jadwalnya tuh dari pagi sampai sore, pagi sore lagi, tugas sore lagi, lagi. ada bikin video lagi. Iya. Dulu kita itu bikin sih, video ya. Tapi itu Banyak gitu. melatih fisik kita juga sih di perkuliahan. Melatih kepercayaan diri juga. Betul, melatih mental, Sekalian kesehatan. promosi. Betul. Kan tahu kan promosinya apa Iya. dulu? Jadi setiap universitas pasti beda-beda ya Beda-beda. aspeknya, tapi kita cukup seru juga. Seru dan kita kenal teman baru, betul. orang-orang baru, terus kakak-kakak pembimbingnya juga. Iya, betul. Ada kakak pembimbingnya juga. Nah, di awal juga banyak sekali peraturan sebelum ospek ya. Harus pakai kemeja putih, terus rok sepan, terus pakai kain batik juga. Ya, kamu itu ospek ini fakultas ya kayaknya. Iya, fakultas. Kalau aku ini sih peci Iya, aku dikasih juga peci warna juga. ungu, terus semua warna ungu sih soalnya fakultas kan warna ungu ya. Oh iya, kalau dia FIP, kalau aku FBS. Iya. Jadi peci Tetangga. aja, terus pakai warna kuning kalau aku.
Aku ungu. Itu sih sesuai identik fakultas masing-masing. Iya betul, itu perbedaannya. Jadi lebih banyak ospeknya dibanding sama waktu SMA, SMP. Iya, waktu ya beda sih dulu aspek SMA sama kuliah sekarang kan. Ya kalau kuliah kan lebih capek, itu banyak tugasnya. Iya, tugasnya juga beragam dan juga kita dikasih tantangan ya agar terlatih dengan dunia kuliah. Nah, terus gimana sih mahasiswa baru bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus yang benar-benar baru? Kalau aku berani bertanya, berani ngobrol, berani ngajak ngobrol lah. Kan mungkin kalau kita ketemu orang nih di depan, oh itu kayaknya mahasiswa baru. Kan biasanya kalau mahasiswa baru kan masuknya masih sama-sama mahasiswa baru ya. Ya ngobrol aja, diajak ngobrol. Gitu-gitu sih. Adaptasinya juga kita harus kenal sama lingkungan kampus kita. Terus dosennya siapa aja. Terus tugasnya apa aja, kita juga harus kenal adaptasinya tuh sama prodi kita apa sih. Kan mungkin ada yang awal-awalnya ngerasa salah jurusan nih. Nah kita harus inget lagi tujuan awal kita itu apa. Salah jurusan itu hampir di semester sebelumnya kayak semester 4, 3 itu kan kayak masih tugasnya itu kayak udah berat-berat. Kalau di semester 1, 2 itu masih sekedar teori, mungkin prakteknya cuma beberapa. 3, 4 tuh udah terbiasa lah. Salah jurusan nih. Gitu. Kalau salah jurusan itu ya harus ingat lagi. Kita ngapain sih di situ? Ya terima sih. Soalnya mungkin kita dipilih di jurusan itu tuh kayak oh ini udah takdir kita di jurusan ini, pasti ada baiknya gitu, ada baiknya. Pastinya setiap universitas memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Setiap prodi pun juga seperti itu. Jadi kita harus bersyukur dan mengikuti aja arahannya seperti apa. Itu anggap aja tantangan kita gitu loh. Kita harus berani menghadapi tantangan. Seperti kamu tadi ya, intinya berani dulu, berani bertanya. Terus sama dosen kita juga harus betul. Baik. Jadi perhatiin dosen kita aja. Oh, semisal dosen yang ini tugasnya seperti ini, kita harus ngerjainnya seperti apa. Gitu sih adaptasinya. Harus kenal lingkungan, dosen, prodi. Terus harus berani juga organisasinya ada apa aja sih, kegiatannya ada apa aja sih. Ya melatih mental lah biar kita semakin berani, semakin percaya diri. Betul. Kalau Anissa, manajemen waktunya gimana? Manajemen waktu aku yang utama yaitu kuliah. Walaupun ada kegiatan-kegiatan yang lain, yang paling utama itu adalah kuliah. Terus jaga kesehatan, jaga pola tidur, pola makan, itu yang paling penting. Ya biasanya sih aku catat kegiatan hari itu ada apa aja, terus tugasnya itu ada apa aja, deadline-nya jangan sampai ketinggalan deadline, jangan sampai betul. Nah itu kita bisa manfaatin Google Calendar kita, mata kuliahnya ada apa Google aja. Calendar. Jangan sampai lupa jadwal kuliah ya. Jadwal kuliah itu agak karena dosen itu nggak ngingetin jadwal seperti guru-guru kita di SMA. Kita yang mengingatkan dosen kita. Ya, soalnya dosen banyak kegiatan. Iya, dan pasti banyak juga kelas-kelas yang beliau ajari nggak hanya kelas kita. Betul. Kalau Rara nih, kalau aku manajemen waktunya mungkin tetap sama kayak kamu, fokus kuliah. Kalau misal ada pinginan mau jalan-jalan atau pengen ikut event apa, itu dilihat dulu dari jadwal kelasnya dulu. Iya betul. Dan pentingnya pokok kuliah. Betul sekali. Jadi yang utama itu kuliah, yang lain itu nomor 2 dan nomor 3 lah. Only one kuliah. Nah kadang kita kan kuliah, apalagi di perantauan, pasti kita memperhatikan yang namanya uang saku. Uang saku itu agak tricky. Gimana sih tips? Kita bagi-bagi tips nih, gimana caranya agar uang saku kita nggak cepet habis atau jangan sampai habis sampai sebelum akhir bulan, tanggal tua. Nah kalau aku mungkin tips dari aku ya, bedakan mana kebutuhan mana keinginan. Kan kadang kita pengen ini, oh aku nggak butuh ini tapi aku pengen ini. Terus kalau kita mau keluar uang, mau beli apa itu dicatat sekecil apapun. Misal kayak semurah 1.000 atau 2.000 tetap dicatat. Jadi kalau Anissa gimana? Jadi selain dicatat juga itu
kurang-kurangin namanya nongkrong gitu. Nongkrong. Itu Jangan biasanya. jadi orang yang gak enakan. Karena biasanya kan kalau kita masalah makan ataupun cuman sehari-hari kita Iya. bisa ya. Tapi kalau udah diajak temen nih biasanya, Nongkrong tuh aduh mulai dari Budget. nongkrong, tinggi. Jadi hati-hati aja teman-teman dalam memilih pergaulan, apalagi kan itu juga berkaitan dengan pengeluaran ya, mulai berkaitan dengan dari pengeluaran. main ke contohnya ke mall aja deh, kadang kita kalah beli make upnya. Nah, makeup Atau- itu gak bisa 20, Nah, 50, gak Mm. bisa. Terus kalau nongkrong ke kafe atau kemanapun itu, jadi intinya dicatat aja. Iya. Terus dikira-kira, oh bentar dulu ya nongkrongnya, bulan depan dulu, atau Iya. yang deket-deket aja Yang deh. deket-deket aja, soalnya kadang kita kan tugas itu juga butuh uang kan ya. Nah itu prioritas Mulai itu dari mungkin makan sama bukunya, itu. buku-buku Terus atau perintilan-perintilan buat tugas misalnya. Iya itu. betul Banyak. sekali. Masih banyak ya. Jadi kalau uang saku tipsnya dicatat. Terus kira-kira aja, oh sehari kita Bisa makan dapet berapa ini. kali. Terus ada juga tips dari temen aku ya. Oh nasinya masak sendiri, lauknya beli. Itu ada ini anak bagus banget nih. itu bisa menghemat pengeluaran sih kalau aku. Betul, atau yang mungkin suka masak sendiri tuh Iya. bisa masak yang ringan-ringan, Iya, kalau masak kosnya ada telur, dapurnya. kalau ada dapurnya. Kalau nggak ada ya tipsnya itu tadi, Iya, masak nasinya isi, aja, lauknya terus beli. lauknya beli. Kan lumayan, udah bisa makan enak, hemat pengeluaran. Nah betul, itu sih tipsnya untuk menghemat uang saku. Terus kurang-kurangin yang namanya nongkrong ataupun beli itu keinginan yang memang belum waktunya lah. Iya, sesuai kebutuhan aja sih. Kalau Nisa, menurut kamu penting nggak sih ikut organisasi gitu? Menurut aku organisasi Banyak. itu opsional sih. Penting nggak penting. Kalau dikata penting, tapi nggak wajib gitu. Jadi yang utama dalam dunia kuliah itu kuliah. Jadi jangan sampai kita bolos mata kuliah gara-gara hal yang lainnya. Kecuali memang teman-teman mengikuti kompetisi, itu kan bisa menambah prestasi kita ya. Nambah sertif, nambah poin. Betul. Jadi yang Betul, penting kita itu butuh poin. pengalaman terus kuliah, karena di perantauan yang utama kita ingat tujuannya yaitu kuliah. Ya, Jadi jangan sampai terlena dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi penting juga untuk mencari pengalaman, tapi tidak selalu pengalaman itu datang dari organisasi, Iya, bisa dari betul. luar, dari event-event, ikut gitu UKM itu juga bisa. betul. Itu Jadi selain organisasi banyak kok teman-teman bisa ikuti pelatihan atau bisa workshop, seminar. betul, banyak sekali. Jadi nggak selalu tentang organisasi, tapi organisasi itu baik, cuman jangan berlebihan aja. Kalau Rara gimana? Kalau aku sih organisasi itu penting. Kalau kata dosenku ya dulu itu disarankan gini, kan di semester 1 semester 2 itu mata kuliahnya kan masih ringan-ringan gitu lah, masih sekedar teori. Kita dikasih tugasnya tulisan, bikin artikel, nyari-nyari jurnal, research lah gitu. Itu bisa lah kita ikut organisasi buat sambilan gitu, buat cari relasi juga bisa kan. Nah, nanti di semester 3 4-nya kita tinggal fokus ke akademiknya gitu. Nah betul, jadi mencari pengalaman itu tidak melulu dari organisasi. Organisasi. Kita harus tahu informasi di kampus kita ada apa aja. Oh contohnya ada TV kampus atau ada UKM, itu kita bisa ikuti. Jangan terlalu terfokus dengan organisasi. Karena kan pasti kita diwajibkan untuk mengikuti keseluruhan kegiatan dalam organisasi. Nah, itu biasanya yang membuat teman-teman mahasiswa baru ini keteteran. Iya, kadang bisa sampai nilainya B-min. Kan Nah, kadang itu. kayak ya Allah Karena nilaiku B-min. Jadi waktunya itu harus diperhatikan kalau ikut organisasi. Terus hindari juga organisasi yang toksik. Ya, intinya riset dulu lah Iya, organisasinya. Kamu udah cocok atau belum Udah gitu. cocok, sesuai passionmu apa enggak gitu. Intinya kembali lagi disesuaikan dengan diri kita sendiri. Semisal kita merasa perlu ikut organisasi, ikutlah. Tapi jangan utamakan organisasi dibanding kuliah. Ya. Tetap utamakan kuliah. Kuliah. Karena kita tujuannya merantau itu kuliah. Betul. Terus kalau Nisa bangun kan pasti di organisasi kan banyak relasi. Gimana cara bangun relasi yang sehat? Membangun relasi yang sehat pastinya yang pertama yaitu harus menguntungkan diri kita. Contohnya saja, oh semisal nih kita ikut kegiatan ini bisa dapat
kesempatan yang sangat berharga. Oh, mungkin kesempatan jadi MC ataupun kesempatan jadi sesuai passion kamu ya. Ya, sesuai passion aku, mungkin jadi moderator, jadi narasumber, jadi relasi yang penting yang bisa mendukung kegiatan akademik kita di perkuliahan. Oh, bisa semakin tahu di kampus kita ada apa aja. Oh, dosen, semisal kita deket nih sama dosen, oh nanti bisa dapat informasi lagi kegiatan ini. Mungkin kalau di UNESA ada Konaspi, ada AUG, terus masih banyak kegiatan-kegiatan setiap tahun. Jadi relasi yang sehat itu yang tidak membuat kita menjadi beban ataupun terasa beban. Jadi jangan sampai melelahkan diri kita sendiri, jangan juga menjadi hal-hal yang tidak baik lah. Ya, saling menguntungkan lah. Iya, saling menguntungkan. Mutualisme. Iya, betul. Kalau Rara sendiri? Kalau relasi yang sehat itu yang nggak bikin kita mentalnya jatuh. Udah gitu sih. Kayak ya kita effort ke dia juga effort ke kita, ya sama-sama effort gitulah. Iya, betul. Maksudnya kayak lebih kita apa ya istilahnya, kayak ya harus kita bikin sesuatu buat dia juga harus bikin sesuatu buat kita, gitu sih. Iya, betul. Saling mendukung. Iya, saling aja. mendukung, saling support ya. Support teman gitu. Ya memang sih manusia itu pasti ada kurang lebihnya juga. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga hati kita, juga harus kuat mentalnya juga. Karena kuliah itu keras katanya. Ya, tapi kita harus tetap membuatnya enjoy membuatnya santai aja. Yang penting lulus tepat waktu. Amin. Amin. Lulus terus tugas-tugasnya jangan sampai lupa, jangan sampai lupa sama jadwal mata kuliah juga. Betul. Nah, terus tantangan terbesar mahasiswa baru dalam menjaga kesehatan mental dan fisik itu apa sih? Kalau aku mungkin dari banyaknya tugas ya, terus ya tugas sih lebih, soalnya kan mungkin kalau di SMA dulu kita itu tugasnya udah ini nih maksudnya kayak gini, tugasnya ini gini. Nah kalau di kuliah itu mungkin kita masih mengira-ngira ya, nanti jawabannya kayak gini, nanti tiap teman beda lagi, tanya gini lagi, itu sih. Nah betul, jadi tugas-tugas ya itu juga memang melatih mental kita ya dalam mengerjakan soal ataupun mengerjakan tugas yang berupa project ataupun apapun itu. Semisal dosen memiliki karakteristik masing-masing gitu ya. Ada dosen yang memang enjoy, ada dosen yang killer, ada dosen yang memperhatikan banget tugas-tugas dari mahasiswa, ada yang setiap tugas itu diperhatikan, ada juga yang suka pembelajarannya itu asik, dengan asik, iya betul. Gitu. Jadi intinya kita melatih mental aja dengan memperhatikan yang penting dan membuang hal-hal yang memang tidak perlu untuk diri kita. Ya, kadang kalau aku ya menjaga mentalku pas kuliah itu biasanya self healing, danau sendiri, terus makan makanan gitu. Tapi ya tetap jaga manajemen keuangan. Keuangan lagi yang paling penting ya. Iya, penting itu semua keuangan. Iya, betul. Yang penting juga itu juga mental. Sering-sering deh ngobrol sama orang tua ataupun sahabat ya. Kadang solusi itu juga datang dari orang tua karena kan lebih berpengalaman berpengalaman soal dunia luar tuh kan. Iya, jadi kita dengerin nasihat dari orang tua ataupun dosen. Biasanya kan ada dosen pembimbing akademik kan, tuh bisa tuh cerita ke situ. Semisal ada masalah, itu pasti teman-teman bisa menceritakan, lalu bisa mendapatkan solusi dari dosen karena universitas itu biasanya memfasilitasi hal tersebut ya. Nah dari dosen pembimbing akademik itu apa sih perannya dia biar mahasiswa itu bisa beradaptasi lebih cepat gitu loh? Biasanya sih awal itu pasti dosen pembimbing akademik memberikan pengantar kegiatannya selama kuliah itu apa saja. Pertama kan kita ini memprogram mata kuliah kita KRS-an lah. KRS-an. Terus setelah itu setiap mata kuliah ada yang namanya RPS. Jadi setiap pertemuan itu dijelaskan kita mempelajari apa saja. Mata kuliah apa aja yang harus diambil. Terus, nah betul. Terus kalau di aku tuh mungkin tiap tengah semester itu kan harus ada bimbingan ya. Itu biasanya di
diingetin, oh besok bimbingan, bisa tidak bimbingan, polling aja dulu. Nanti di bimbingan tuh biasanya kayak kamu ada masalah apa, terus gini-gini gitu. Perkenalan, kalau awal-awal emang perkenalan. Iya, betul. Terus pengenalan program studi, jenjang karirnya kayak gimana. Terus kesepakatan perkuliahannya juga. Jadi dosen pembimbing akademik itu sangat berpengaruh ya, berpengaruh dan penting sekali untuk banget. mahasiswa baru ya, Mahasiswa apalagi baru terutama. yang baru SMA ke kuliah pasti mengalami banyak perbedaan. Shock, kaget, sistemnya kayak gini. Jadi biar nggak kaget, kita perlu sekali untuk mempelajarinya, cari tahu dulu, oh ngapain aja sih di jurusan ini, terus di kampus ada apa aja, dosennya kayak gimana aja. Ya biar kita beradaptasi ya. Banyak sih video-video tuh kayak yang menjelaskan kita harus gimana sih di awal perkuliahan. Itu kan bisa juga, terus konsultasi ke dosen pembimbing. Kan biasanya sudah ditentukan kan dari awal-awal betul itu. Sekali. Ya intinya jadi diri sendiri tetap ya, tapi juga Jadi harus sendiri. penting menyesuaikan lingkungan, adaptasi. Adaptasi penting, tapi jadi diri kita itu juga lebih penting. Baik, oke. Tadi tips-tips dari kita mulai dari manajemen waktu, manajemen keuangan, terus dunia perkuliahan, apa aja organisasi sih, kayak gimana. biar kita sehat, menjaga mental, pola tidur, pola makan penting banget ya. Jangan suka begadang deh intinya ya. Insya Allah lah kalau Iya. itu ya. Karena kita nggak tahu kedepannya kayak Iya, gimana kalau tapi nggak kita begadang. namanya juga mahasiswa. Ada yang suka sistem kebut semalam. Ya, SKS. Ya dikurang-kurangin deh. Kurang-kurangin. Kan bisa dikerjakan lebih awal. Iya, di sore Pas tahu. hari mungkin habis maghrib gitu Habis bisa. maghrib, kan Sepulang kuliah santai. siang-siang gitu kelompokan juga bisa. Jadi Sambil nongkrong ngopi sambil ngerjain tugas. iya, betul. Kan biasanya Karena gitu siklusnya. masa baru kan usianya masih muda. Masih muda. Penting untuk menjaga kesehatan untuk jenjang yang lebih panjang lagi. Nah, kalau boleh kasih satu pesan untuk mahasiswa baru agar tidak kelabakan, apa yang paling utama? Kalau aku pesannya tuh jaga manajemen waktu, keuangan, jangan sampai begadang. Kalau aku sih yang pertama yaitu harus kuat mentalnya, fisiknya harus dijaga, sehat jasmani dan rohani. Amin. Jadi nggak cuma jasmani juga, rohani kita, iman kita gitu ya, harus terus selalu berdoa, karena apapun keadaannya kita harus selalu berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Karena semua itu harus diiringi dengan doa. Ya, Itu sih untuk ada mahasiswa usaha, baru. ada doa. Betul sekali. Baik, itu tadi Start hari ini. Sampai jumpa dalam Start selanjutnya. Bye.